budayaan lama atau budayaan nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu itu sebenarnya sudah banyak pertimbangannya untuk segala jenis aspek, ya. Tentunya bicara dari kacamata itu saja, di masa pandemi itu sudah diterapkan kan cuci tangan lah, dan salah satunya saja tentunya masih banyak lagi yang bisa kita gali, kita pelajari, yang sebenarnya sangat maslahat, sangat bermanfaat. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan berbicara terkait budaya, ya. Apa yang akan saya bicarakan ini adalah budaya Jawa. Budaya Jawa ini tentunya sudah sangat sering saya kaji, saya bicarakan di kanal ini. Akan tetapi pada video kali ini saya akan berbicara terkait sub budaya Jawa yang di saat pandemi virus corona ini itu dimunculkan lagi. Maksudnya dimunculkan di sini bukan berarti ada semacam daya dorong untuk mempopulerkan, tidak, tetapi ini memang karena kebutuhan, ya. Jadi kebudayaan itu kan dilakukan dari aktivitas manusia karena berpikir. Nah, pada tahap inilah kita seperti flashback, ya. Kita menarik kembali memori-memori lama yang hampir sudah tidak ada di ingatan orang kekinian, apalagi milenial, gitu ya. Itu seperti didatangkan kembali. Nah, saya sempat ngobrol dengan tetangga saya, gitu ya, bahwa segala sesuatu ini dilakukan berulang-ulang. Lah, kebetulan beliau ini ketertarikan terhadap seni cukup besar, ya. Bahkan dulu itu dia seangkatan dengan grup padi, gitu. Mereka salah satu drummernya ini pernah menjadi drummer beliau, di dalam kelompoknya, sampai akhirnya mereka membentuk kelompok padi dan nekat pergi ke Jakarta. Tentunya ketika melihat profil beliau ini, beliau tidak sekadar ya berbicara apa adanya atau ngawur, gitu ya, tapi karena memang reputasinya beliau di dunia seni, tentunya itu cukup besar, singgungan dengan pelukis juga ada, dengan musisi, dengan perupa. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa apakah memang benar, ya, segala sesuatu di dunia ini berulang-ulang, gitu ya. Jadi beliau ini melihat sesuatu yang saat ini ada atau yang dianggap baru, kata beliau sebenarnya itu bukan benar-benar baru di zaman eranya beliau, ya, itu sudah ada, dan ini hanya di retro, jadi dimunculkan kembali. Ada yang berusaha memunculkan, akhirnya generasi kekinian milenial, ya, itu merasa pas, merasa cocok, jadi semacam itu. Kita kembali lagi topik kali ini, ya, di budaya apa sebenarnya. Di budaya Jawa dulu itu ada budaya cuci tangan, ya. Budaya cuci tangan itu jadi di depan rumah, ya, di depan rumah itu ada genuk, ya, genuk atau tempat air, gitu ya, yang di sebelahnya itu juga ada kendi. Nah, kendi sama genuk lah, kalau genuk itu untuk cuci tangan sebelum masuk rumah. Nah, kemudian untuk kendinya ini untuk memberi minum pada orang-orang yang mungkin haus di perjalanan, boleh untuk meminum air itu karena dipersilakan untuk umum. Nah, tapi sejak 20 tahun terakhir budayaan itu kan tidak ada. Dulu kalau di Mojosari itu sempat masih bertahan ketika saya masih SMA, itu di daerah Seduri, ya.
terminal lurus arah kiri gitu ya. Di situ masih ada. Tapi beberapa waktu yang lalu itu saya lihat sudah tidak ada ya. Tapi itu artinya menyublim sebenarnya tradisi itu masuk ketika era-era seseorang punya bayi ya. Jadi ini masuk ke Islam gitu ya. Perpaduan antara Islam dengan Jawa. Apa perpaduannya di situlah? Kalau punya bayi itu kan orang yang mau masuk atau melihat bayi atau masuk ke rumah seseorang yang punya bayi itu harus cuci tangan dan cuci kaki. Mengapa? Harapannya agar tidak sawana. Itu kata orang Jawa. Tapi kalau sebenarnya ini kan dari bahasa Arab sawan gitu ya. Ada perubahan suhu, perubahan atmosfer sehingga membuat si kecil ini menangis. Kalau menurut orang Jawa disebut sawan gitu ya. Nah, budaya mencuci itu masuk dan sebenarnya sudah ada kan di Jawa, tapi dengan adanya Islam ya, ini masuk bercampur hingga menciptakan kebudayaan baru. Menariknya Jawa adalah itu salah satunya. Nah, terus era pandemi ini kita juga diwajibkan apa? Cuci tangan di depan rumah, tidak diberi tempat untuk cuci tangan. Nah, ini budaya cuci tangan itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nenek moyang kita orang Jawa itu sudah melakukan itu, tapi hilang. Kemudian di masa pandemi muncul lagi dengan yang tentunya tidak seperti dulu. Kalau dulu itu benar-benar menarik ya, kalau menurut saya itu digenuk dan gending yang terbuat dari tanah liat, satunya untuk cuci tangan, satunya untuk minum. Nah, kalau saat ini kan sudah macam-macam ya variannya. Ada yang dibuatkan langsung keran, ada yang galon, ada yang membuat dari tong kemudian diberi keran, ya macam-macam. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau mempelajari budaya Jawa atau kebudayaan nenek moyang kita itu sebenarnya sudah sangat baik, sangat bagus ya. Tapi karena ada budaya baru yang mungkin dianggap lebih menarik ya, budaya lama ditinggalkan. Nah, salah satu fenomena itu saja itu membuktikan bahwa budayaan lama atau budayaan nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu itu sebenarnya sudah banyak pertimbangannya untuk segala jenis aspek ya. Tentunya bicara dari kacamata itu saja, di masa pandemi itu sudah diterapkan kan cuci tangan. Nah, salah satunya saja. Tentunya masih banyak lagi yang bisa kita gali, kita pelajari yang sebenarnya sangat maslahat, sangat bermanfaat. Ya, jangan keburu menganggap budaya lama. Iya, itu tidak keren. Ya, jadi itu saja sebenarnya yang perlu saya tanamkan dalam diri saya khususnya ini. Saya harus uri-uri kebudayaan lokal itu karena itu adalah kekuatan. Maksudnya kekuatan ini ya untuk diri pribadi, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk perekonomian, bahkan untuk negara gitu ya. Kenapa? Karena itu kekuatan ya. Sehingga kalau sudah pernah menonton video saya bahwa kearifan lokal, kebudayaan lokal itu bisa mengangkat suatu daerah, salah satunya Bali atau Bromo yang sudah pernah saya sebut di video saya terkait budaya Bali ya. Jadi mari ya kita uri-uri kebudayaan apapun itu, kebudayaan lokal kita, karena dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak kebudayaannya. Oleh karena itulah mari ya, saya memohon rekan-rekan, mari kita uri-uri kebudayaan dan kita unggah ke YouTube agar orang-orang semakin terinspirasi, mau menguri-uri dan mengambil manfaatnya ya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen
nyentrik. Jangan lupa subscribe.